Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Muslimah, yang kedua saya sendiri Wulan Lestari, dan yang ketiga Reski Asmira. Judul materi kami yaitu pengertian syirik dan macam-macamnya, syirik dalam akidah dan syirik dalam ibadah. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian syirik. Nah, syirik berasal dari kata syarika, yasrikan. Syarikan artinya bercampur, bergabung, atau mempersekutukan. Sedangkan menurut terminologi, syirik adalah kegiatan mempersekutukan Allah dengan suatu yang lain. Syirik dalam asma-asmanya atau sifat-sifatnya adalah pendustaan terhadap Allah dengan kedustaan terhadapnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, syirik ada 2 macam. Yang pertama syirik rububiyah dan yang kedua syirik uluhiyah. Nah, syirik rububiyah yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Yang kedua syirik uluhiyah Allah yaitu dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti doa kepada selain Allah, di samping berdoa kepada Allah, atau memalingkan sesuatu bentuk ibadah seperti menyembelih kurban, bernazar, berdoa, dan sebagainya kepada selain Allah. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu macam-macam syirik. Nah, berdasarkan klasifikasi syirik dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, syirkul ilmi. Inilah syirik yang umumnya terjadi pada ilmuwan. Mereka mengagungkan ilmu sebagai segalanya. Mereka tidak mempercayai pengetahuan yang diwahyukan Allah. Dan yang kedua, syirkul tasyaruf atau syirik jenis ini pada prinsipnya didasari atau tidak boleh pelakunya menentang bahwa Allah Maha Kuasa dan segala kendali atas penghidupan manusia berada di tangannya. Dan yang ketiga, syirkul ibadah. Ini adalah syirik yang menuhankan ide, pikiran, dan fantasi. Mereka tidak percaya pada fakta-fakta konkret yang berasal pada pengalaman lahiriah. Dan yang keempat, syirkul adda. Ini adalah percaya pada tahayul. Nah, klasifikasi syirik dilihat dari sifat dan tingkah sanksinya. Syirik dapat dibagi menjadi 2, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Nah, syirik besar atau asyirkul al-akbar. Syirik besar adalah menjadikan bagi Allah sekutu, nidda, dia berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah. Nah, macam-macam syirik besar. Yang pertama, syirik doa, syirik niat, syirik ketaatan, dan syirik mahabbah atau kecintaan. Nah, kemudian syirik kecil atau asyirku al-asgar. Nah, syirik kecil adalah semua perkataan dan perbuatan yang akan membawa seseorang kepada kemusyrikan. Nah, macam-macam syirik asgar atau kecil yaitu syirik zahir atau nyata. Yang kedua, syirik khafi atau tersembunyi. Kemudian selanjutnya kita masuk pada materi ketiga, yaitu syirik dalam akidah dan syirik dalam ibadah. Nah, Rasul diutus untuk membawa misi tauhid yang juga untuk mengoreksi kesalahan, kekeliruan, dan pelanggaran dalam tauhid, perbuatan saling dan maksiat. Salah satu bentuk kesaliman yang terbesar dalam penyimpangan dalam bidang akidah yakni penyimpangan dari konsep ketuhanan. Penyimpangan akidah terjadi pertama pada masa Nabi Nuh alaihi salam, yang merupakan rasul pertama yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan akidah. Nah, pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, penyimpangan akidah tak kalah hebat pada masa-masa sebelumnya. Dalam suatu riwayat disebutkan pada tahun 360 berhala di sekelilingi Ka'bah yang disembah oleh kaum Quraisy. Syirik yang terjadi pada masa Nabi dan Rasul identik dengan penyembahan yang dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Syirik yang paling berbahaya menurut Khairul Ghazali adalah pemujaan terhadap manusia, karena manusia akan merampas dan menindas orang yang memujanya. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Quran Surah An-Nahl ayat 36. Sekian dari materi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.